kepada Belanda karena Raffles beranggapan bahwa Lampung bukanlah jajahan Belanda. Namun setelah Raffles meninggalkan Lampung, Lampung baru kemudian tahun 1829 ditunjukkan Residen Belanda untuk Lampung. Dalam pada itu, sejak tahun 1817, posisi Raden Inten semakin kuat. Dan oleh karena itu, Belanda merasa khawatir. Dan mengirim ekspedisi kecil dipimpin oleh asisten Presiden Kruseman yang menghasilkan persetujuan bahwa Raden Inten memperoleh bantuan keuangan dari Belanda sebesar F1.200 setahun. Kedua, saudara Raden Inten masing-masing Raden Inten tidak diperkenakan meluaskan lagi wilayah selain dari desa-desa yang sampai saat itu berada di bawah pengaruhnya. Tetapi persetujuan itu tidak pernah dipatuhi oleh Raden Inten, dan ia tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Memerintahkan Lelièvre untuk menangkap Raden Inten. Tetapi dengan cerdik, Raden Inten dapat menyerbu benteng Belanda dan membunuh Lelièvre dan anak buahnya. Akan tetapi, karena pada saat itu Belanda sedang menghadapi perang di Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Maka Belanda tidak dapat berbuat apa-apa terhadap peristiwa itu. Tahun 1825, Raden Inten meninggal dunia dan
Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Indah di daerah Semangka. Kemudian pada tahun 1833, Belanda menyerbu benteng Raden Imbakusuma, tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834, setelah asisten presiden diganti oleh perwira militer Belanda, dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imbakusuma berhasil dikuasai. Raden Imbakusuma menyingkir ke daerah Lingga. Tetapi penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkan kepada Belanda. Raden Imbakusuma kemudian dibuang ke Pulau Timur. Melakukan perlawanan jalan haluan dari Belanda dengan memberikan hadiah kepada pemimpin-pemimpin perlawanan rakyat. Lampung ternyata tidak membawa hasil. Belanda tetap merasa